Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Oke, jadi kesempatan kali ini ya teman-teman, gue akan coba mereview teman-teman ya, atau lebih tepatnya itu mantau ya teman-teman ya, beberapa kripto dari chain BRC20 ya. Jadi kemarin kalau gue lihat di grup Telegram ya, banyak sekali memang yang merequest gue suruh nge-review, dan makanya gue kemarin gue list dulu buat teman-teman semua ya. Nanti kalau ada waktu pasti gue bakal gue review gitu teman. Nah, kali ini berhubung ada beberapa yang request BRC20 ya teman, makanya gue tertarik untuk nge-review atau memantau token BRC20 itu sendiri teman. Nah, jadi nanti bakal gue bahas semua ya di video ini mengenai apa yang udah gue jelasin tadi teman. So pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Nah, buat teman-teman semua nih yang mungkin belum subscribe video Didi, kalian bisa subscribe channel Didi dulu, teman ya. Karena sekali subscribe itu gratis, teman. Dan tentunya kalian nggak akan ketinggalan ya mengenai seputar informasi serta news, sentimen dan update kripto di channel Didi ini, teman. Oke? Dan yang udah subscribe, gue ucapin thank you very much buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua, silahkan bergabung, teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi serta sentimen cryptocurrency, dan tentunya yang pasti kalian juga nggak akan ketinggalan mengenai updatean serta sentimen-sentimen news cryptocurrency, teman ya. Oke, dan untuk link join gua sediain di kolom deskripsi juga, teman. Oke. So, tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke ya. Oke, jadi kita langsung aja ya, mengenai apa sih itu token BRC20 ya. Sebenarnya ini sudah sering gue bahas ya mengenai token BRC20 ini, teman ya. Dimana BRC20 ini adalah sebuah chain ya, atau teknologi dari ordinal ya teman ya. Yang intinya ya pembuatan dari chain BRC20 ini untuk memperluas jaringan dari Bitcoin itu sendiri gitu teman ya. Jadi bisa dibilang teman-teman ya, token dari BRC20 ini ya, karena memang tujuannya itu sebenarnya untuk eksperimental aja teman, buat seneng-seneng aja gitu teman ya. Jadi bisa diartikan ya, token BRC20 ini nggak memiliki sebuah use case gitu teman ya. Artinya token eksperimental, dan ini sering gue jelasin di video-video gue sebelumnya, bahkan di grup Telegram juga sering gue jelasin gitu teman. Makanya kemarin gue sempat update ya mengenai ada lagi nih yang tadinya BRC20, ada lagi yang namanya BRC100 ya. Ini udah gue bahas semua di sini ya. Dimana ini adalah protokol penyempurnaan ya, dimana dia terinspirasi dari penciptaan BRC20, dan yang nantinya protokol ini akan menyempurnakan BRC20 ya, namanya BRC100. Ini udah gue bahas ya teman ya. Bagaimana cara beli tokennya juga udah gue bahas semua. Kalian bisa cek dan tonton sampai habis, oke? Nah, karena ini ada yang beberapa yang menyuruh gua request lah, ini ya request ya, beberapa token yang harus gue pantau ya. Jadi nanti ada 3 token teman untuk token BRC20-nya teman ya. Nah, sebelumnya teman ya, BRC20 ini ya diperkenalkan oleh pengembang yang bernama Domo ya pada bulan-bulan Maret kemarin ya teman. Ya, sempat ini menimbulkan spekulasi yang cukup besar banget, dan bahkan protokol ordinal nih ya menyaksikan 3 juta prasasti, sementara token BRC20 mendorong main pool Bitcoin ke overdrive teman ya. Jadi memang untuk BRC20 ini banyak pro kontra ya. Pro-nya itu memang secara teknologi ya, ini BRC20 tuh mampu mengembangkan jaringan Bitcoin yang sebelumnya belum ada gitu teman ya. Oke. Nah, kontranya ya, karena ordinal ini ya, karena terciptanya blockchain ordinal atau BRC20 ini, banyak orang yang membuat prasasti ya, dan itu meningkatkan biaya tersendiri untuk di jaringan Bitcoin. Itu kontranya temen ya. Katanya ada yang bilang itu mengotori jaringan Bitcoin ya, ada yang bilang bla 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 lah ya untuk spekulasinya. Tapi overall menurut gue pribadi, BRC20 ini adalah salah satu inovasi ya teknologi dari jaringan atau chain Bitcoin teman ya. So, kalau menurut kalian bagaimana untuk mengenai BRC20 ini, teman? Ya.
Nah oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan teman ya. Jadi kali ini teman Get.io lagi ngadain event lagi nih teman ya. Dimana event ini adalah bonus epic untuk pendatang baru teman ya. Dengan 100% klaim airdrop $1000 teman ya. Jadi acara event ini teman ya, periodenya itu dari mulai 11 Desember ya 2023 pukul 00 UTC sampai 14 Februari 2023 00 UTC teman ya. Jadi event ini cukup panjang gitu teman. Nah, di sini teman ya, bonus epic pendatang baru ini bisa kalian manfaatkan nih buat teman-teman semua yang mungkin nih ya belum memiliki akun baru atau ingin memiliki akun kedua Get.io ya. Kesempatan banget buat kalian untuk mengikuti event ini teman ya. Karena event ini teman yang menjamin 100% klaim airdropnya cuy. Wow. Nah, untuk bergabung atau mendaftar di Get.io, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi teman. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti event ini? Caranya cukup mudah banget teman ya. Kalian langsung aja pergi ke Get.io ya. Jadi nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi aja. Kalian bisa langsung bergabung sekarang. Kalian klik teman ya. Setelah kalian klik, kalian pastinya nanti akan muncul notif ya teman ya, bahwa kalian udah bergabung dan sudah mendaftar. Nah, jika kalian scroll ke bawah di sini teman ya, ini cara mendapatkan hadiah 1000 USDT di event Epic Get.io khusus pendatang baru ini teman ya. Jadi langkah pertama, kalian harus menyetor atau nilai setoran kalian itu memenuhi ambang batas teman ya. Langkah kedua, dapatkan tingkat VIP berdasarkan aset yang disimpan teman. Langkah ketiga, nilai aset spot bersih setiap hari telah memenuhi batas selama beberapa hari berturut-turut. Langkah keempat, menangkan hadiah tertinggi ya. Jadi simpelnya teman ya, event dari Get.io ini ya, event bonus epic pendatang baru ini, jadi kalian hanya mensetor sejumlah aset di Get.io. Kurang lebih ya, asetnya itu sekitar $200 ya. Untuk aturannya, koin yang disimpan terbatas ya pada salah satu dari beberapa koin yang disebutkan ya. Di sini kalian bisa setorkan ya BTC atau ETH atau USDT atau USDC. Jadi hanya keempat koin kripto ini aja ya teman ya, yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti event ini teman. Nah, nilai aset spot bersih kalian teman ya, dengan aset kepemilikan kalian atau BTC, entah ETH, entah USDT atau USDC, itu batas asetnya teman lebih besar atau sama dengan $200 ya teman ya. Jadi kalian bisa setor $200 ke akun spot kalian ya. Lebih besar, maka nanti akan hadiah rewardnya itu juga akan lebih besar. Intinya seperti itu teman ya. Nah, kalian di sini 7 hari berturut-turut ya. Jadi kalian cuma menghold aja 7 hari berturut-turut, maka akan mendapatkan 100 USDT. Di sini ada 14 hari berturut-turut akan mendapatkan 300 USDT, dan 30 hari berturut-turut 600 USDT, dan 45 hari berturut-turut untuk menghold aja teman, itu kalian bisa mendapatkan 1000 USDT teman. Tapi besar kecilnya hadiah ini tergantung seberapa besar juga kalian deposit teman ya. Jangan beracuan pada $200 aja, karena gue rasa $200 ini hanya minimal deposit kalian. Jadi semakin besar deposit kalian, maka semakin besar hadiah yang kalian dapatkan ketika kalian bisa menghold sesuai urutan ini teman ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan lagi, ketika kalian sudah membuat akun baru, KYC, teman ya, dan kalian mensetorkan minimal $200 atau lebih di akun Get.io kalian, di akun spot. Nah, sistem akan secara acak melakukan snapshot setiap hari, gitu teman. Harap dipastikan bahwa nilai aset spot bersih setiap hari telah memenuhi batas selama beberapa hari. Jadi jangan sampai kurang ya, teman ya. Ketika kalian ingin mengikuti event ini, ya, aset kalian pastikan minimal itu $200 ya. Kalau bisa lebih juga malah mantep gitu teman. Ketika semakin besar aset kalian, maka reward yang kalian dapatkan akan semakin besar juga teman ya. Ini jadi event bonus epic banget ya untuk para pendatang baru ya. Cara joinnya teman ya, linknya semua udah gue sediain di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik join aja teman. Nah, sebelumnya juga teman ya, kalian di sini juga bisa mengikuti Get.io Startup teman ya, dimana banyak sekali teman ya project-project Get.io yang saat ini diadakan di Get.io Startup ini ya. Contohnya ini ada project dari Metric teman ya. Jadi untuk mengikuti Get.io Startup ini caranya cukup mudah banget teman ya. Kalian tinggal masuk, kalian punya saldo 10 USDT di akun spot teman ya, dan kalian bisa langsung klik klaim sekarang teman ya. Oke.
Tapi yang harus kalian pastikan sebelum kalian mengikuti juga ya, karena ini juga gratisan juga untuk klaimnya, kalian bisa baca-baca dulu apa proyeksi metrik, siapa pendirinya ya. Untuk fundamentalnya kalian cek-cek sendiri aja, dan untuk start supply-nya sudah ada di sini. Jadi informasi detail mengenai project metrik ini sudah ada di Get A Startup ya, udah disediain. Jadi kalian tinggal cek and recheck aja ya mengenai projectnya ini gitu teman, seperti apa ya. Jadi untuk syaratnya seperti itu, dan untuk mengikutinya kalian tinggal klaim aja. Dan untuk akun VIP dijamin 100% dapat, dan non VIP itu random hadiahnya ya. Kurang lebih seperti itulah temen ya, seperti yang udah gue sering jelasin di video-video gue sebelumnya temen ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan temen. Dan kalau gue cek juga ya di buku digital Gitbook ini temen ya, memang di sini juga dijelasin nih ya bahwa BRC20 ini adalah sebuah standar eksperimental ya. Ini nih penjelasannya ya. Ini hanyalah standar eksperimental menyenangkan yang menunjukkan bahwa Anda dapat membuat status keseimbangan di off-chain dengan tulisan, teman. Oke. Jadi BRC20 itu hanyalah token eksperimental aja. Makanya kalau nggak salah ya di grup Telegram kemarin ada yang bilang ya ke gua, "Bang, ini gua masih bingung nih ya, cerok atau enggak ya." Karena BRC20 itu nggak jelas gitu ya di CMC, nggak ada infonya ya, nggak ada media sosialnya, nggak ada apa ya. Secara BRC20 itu hanyalah token eksperimental yang diciptakan oleh deploy-nya itu si Domo gitu teman ya. Sebentar, nih gua ada kok ya, masih ada. Nah ini si Domo ya teman ya, ini Domo Data ya. Ini adalah deployer dari si si BRC20 teman ya. Nih dia aja menyebutin katanya eksperimen dalam BRC20 dan kesepadanan pada Bitcoin dengan ordinal X ya. Bahkan kalau kalian cek ya di sini ya, sebenarnya token eksperimental ini nggak ada harganya. Jadi si Domo sendiri itu menyebutkan juga jangan terbawa FOMO. Intinya seperti itulah teman ya, bahwa dia itu hanya membuat sebuah eksperimental aja di jaringan Bitcoin teman. Nah, gue juga menyimpan ya tweetannya ini. Jadi dari tweetan dari percobaan si Domo ini ya, mengenai BRC20 ya teman. Nah ini ada salah satu yang bernama akun X ya, ini Detektif Uxo teman ya. Detektif Uxo menanyakan, bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak berharga teman ya. Katanya, kata si Domo nih, asumsi saya hanya tidak ingin orang-orang masuk ke dalam situasi di mana mereka bisa terbakar karenanya teman ya. Jadi intinya si Domo ini memperkenalkan BRC20 ini tadinya memang awal-awal tuh untuk eksperimental ya. Meskipun sampai sekarang tuh masih eksperimental ya teman ya. Tapi memang karena ini kan ada pro kontra tuh. Yang pro itu bener-bener nge-support banget ya mengenai BRC20 ini teman. Otomatis ini bisa banyak orang berpikiran ini adalah salah satu inovasi teknologi ya yang bisa diterima di komunitas cryptocurrency. Nah makanya nggak salah kemarin tuh ada yang tanya nih ya, kenapa BRC20 itu nge-up banyak market yang mendaftarkan ya. Karena sekali lagi gue bilang kenapa banyak market mendaftarkan si BRC20, padahal BRC20 itu termasuk token eksperimental aja gitu ya, nggak ada use case di dalamnya. Ya, karena sekali lagi ini adalah teknologi inovasi dari perkembangan chain Bitcoin, di mana Bitcoin adalah pionernya cryptocurrency gitu teman ya. Makanya nggak salah banyak pertukaran exchange itu mendaftarkannya ya. Balik lagi dia ingin cari cuan juga tuh cuy ya, sama seperti kita ini ya. Kalau kita di trading, kalau dia di bisnis centralized exchange-nya ya, dengan banyaknya orang bertransaksi di BRC20 otomatis dia cuan banyak dong ya dengan transaksi tersebut. Makanya mereka banyak mendaftarkan BRC20 di centralized exchange-nya. Seperti itulah kira-kira teman ya. Oke, seperti request teman-teman ya, gue disuruh cek ya. Tadi kan kita udah cek ya apa itu BRC20 ya, bahkan deployernya sendiri dia bilang ini hanyalah token eksperimental aja yang dibuatnya ya. Dan dia juga menyarankan bahwa orang-orang itu harus hati-hati ya, bukan harus hati-hati ya. Intinya harus jangan terbawa FOMO lah intinya teman, karena ini hanya token eksperimental yang dia ciptakan ya. Ini salah satunya Ordi ya teman, Ordi ini ya teman. Kita tahu Ordi waktu itu harganya masih $4 ya, belum gue nggak serok sih juga. gue mau serok tuh juga mikir ya, ini token cuma eksperimental ya. Ternyata dia nge-hype 64, aduh
kecewa banget gua. Makanya kemarin gua update mengenai BRC20 ini ya, teman. BRC20 ini ya. Gue nunggu, banyak orang nunggu di centralized exchange atau dicek ya. Karena apa? Karena memang untuk BRC 100 ini kalau kalian apa namanya beli, buset, itu biaya gas fee-nya itu loh, teman ya, yang nggak tahan teman ya. Karena ini kita transaksinya transaksinya itu lewat chain-nya si Bitcoin gitu ya. Jadi biaya gas fee-nya kan masih konsensusnya masih proof of work teman. Jadi masih mahal banget cuy. Makanya ada yang komen ya, gue nunggu dicek aja bang, sama gue juga. Karena kalau beli di sini kan dia masih sistem kayak marketplace ya, meskipun transaksinya on chain gitu teman ya. Kalian bisa tonton deh ya video gue yang ngebahas BRC 100 ini teman. Nah oke, jadi yang pertama teman ya, gue kalau kita lihat di CMC ya, memang sudah banyak sekali token BRC20 ya, atau token eksperimental dari ordinal ini yang diciptakan gitu teman ya. Nah, menariknya di sini token BRC20 itu udah banyak sekali menarik investor-investor cryptocurrency, meskipun ini hanya token eksperimental ya. Salah satunya si Ordi ya teman, yang kita tahu di apa namanya, di bulan-bulan lalu dia masih rate sekitar 4 dolaran ya. Saat ini kalian bisa lihat 62, dan dengan supply 21 juta dan volume transaksi hariannya itu mencapai 1.000 juta miliar US dollar. Wow ya, 1 billion tahun, mantap jiwa ya. Market capnya 1.000 juta miliar, 1 miliar US dollar, 1,3 lah ya teman. Nah, dan gak hanya Ordi teman ya, berkat kenaikan Ordi itu ya, itu akhirnya itu merembet ya, kita tahu ya, untuk market crypto kan penuh spekulasi ya. Jadi spekulasinya sedikit menarik aja, udah yang lainnya pasti kena. Contohnya Ordi baru naik ya hingga 62. Nah, makanya di sini banyak para pemain-pemain kripto itu mencari koin-koin atau token-token dari BRC20 yang sekiranya supply-nya kecil, market cap-nya besar, harganya rendah. Oke, supply-nya kecil ya, market cap-nya besar, harganya masih rendah. Itu yang benar-benar dicari atau diseleksi oleh para pemain cryptocurrency gitu teman ya. Nah, kemarin juga ya teman ya, kemarin juga tuh ada yang namanya token SAT teman ya, ini ya SAT ya, ordinal SAT ini yang naik hingga 300% dalam kurun waktu 7 hari aja teman ya. Ini kalau nggak salah itu banyak listing di market besar lah teman ya. Dan di sini juga gue disuruh nge-review, ada yang request token RATS ya, atau tikus ini teman, dari ordinal ya. Kalau kita lihat RATS ini memiliki sirkulasi supply-nya itu baru 1.000 juta miliar triliun teman ya, untuk sirkulasi supply-nya ya. Dan untuk volume transaksi 24 jamnya ini baru 185 juta teman, dengan market cap-nya 384 juta, dan dalam kurun waktu 7 hari si RATS ini mengalami pertumbuhan yang cukup fenomenal ya. Bukan fenomenal, cukup luar biasa, 561% teman ya. Nah, kalau kita pantau ya, kemarin kan yang tumbuh si SAT ini ya, si SAT ordinal ini teman ya, 300. Terus kena bawahnya lagi nih si RATS ordinal. Nah, habis itu ini si Dovi ini juga ya, si Dovi ini dengan memiliki supply hanya 15 juta, dia tumbuh hingga 577 dalam kurun waktu 1 minggu cuy, dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, ini bawahnya si Dovi ada lagi nih ya, namanya MMS ya teman ya. Ini dia baru 1 dolar, ini supply-nya 21 juta teman ya. Ini udah naik hingga 269% teman. Bawahnya lagi ada apaan bang? Bawahnya lagi ini ada FMPX dari ordinal. Nah, bawahnya lagi ada Trex, ada NAL. Nah, ini yang gue cukup ini ya, ini udah kedaftar di Get.io nih, NAL ini teman ya. Ini untuk market cap-nya itu baru 11 juta US dollar market cap-nya ya. Dan untuk volume transaksinya baru 2 jutaan. Nah, ini supply-nya 21 juta. Dan ini kalau menurut gue sih masih potensi ya. Potensinya apa? Karena kita tahu untuk cryptocurrency itu kan spekulasinya cukup tinggi teman ya. Kita tahu untuk token dari ordinal yang bisa dibilang yang pertama ya, itu namanya Ordi ya. Kita tahu untuk teknologi BRC20 kan dari ordinal tuh. Namanya ini Ordi ya. Dia bisa nge-pump ini. Nah, spekulasinya ini ada token yang namanya NAL. Jadi pelengkap Ordi dan NAL, kalau digabungin ordinal gitu ya teman. Nah, ini ordinal ini supply-nya sama dengan Ordi 21.000 teman ya. Dan market cap-nya masih kecil teman ya. Supply sedikit, market cap-nya kecil ya. Untuk volume transaksinya juga kecil gitu teman ya. Dan harganya juga masih
tipis ya, masih 0,5. Jadi gue bisa beranggapan ini masih ada potensi spekulasi yang menimbulkan harganya kedampak ya dari ordi itu sendiri gitu teman. Apa projectnya? Gue udah bilang token dari BRC20 ini token eksperimental, artinya nggak ada use case di dalamnya gitu teman. Kalau kalian ini ya teman, gue tadi ada yang request ya, Mas tolong coba pantau si RATS ya atau Basirat. Kalian bisa lihat di sini, RATS memang mengalami pertumbuhan yang cukup luar biasa ya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir teman. Nah, kalau kalian juga lihat RAT, banyak sekali market exchange yang menyantumkan, bahkan sekelas Kucoin, Get.io, Huobi ya, Bitget itu juga menyantumkan si RAT ya. Tujuannya yaitu tadi teman, mereka juga mau meraih cuan juga adalah dengan banyaknya komunitas yang memang benar sudah tergiur di BRC20 ini ya. Oke, token-token BRC20 meskipun nggak ada use case tapi mereka mencantumkannya ya sekelas market exchange ini. Kan ada tanda tanya di sini. Mereka pasti ingin cuan juga sama seperti kita dong ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk total supply-nya ini ya 1T ini ya teman, 1 triliun teman. Oke. Nah, kalau kita lihat rata-rata BRC20 karena ini memang token eksperimental, kalian kalau cek di website linknya ini nggak ada, sosial juga nggak ada. Kalian bisa cek Chain Explorer-nya aja gitu teman ya. Makanya kemarin yang di grup gue masih bingung ya intinya ya untuk serok BRC20 atau enggak, karena belum jelas bang di CMC nggak ada sosial atau informasinya mengenai token tersebut ya. Kalau kalian klik about ya nggak ada informasi mengenai itu ya, dia cukup informasinya itu ordinal RATS ya, cuman gini doang informasi yang dicantumkan oleh si CMC, karena memang ini token eksperimental aja sebenarnya, tapi memang karena teknologi ordinal itu sebuah inovasi teknologi dari pengembangan chain dari Bitcoin ya. Jadi hal itu terdorong untuk token-token yang berdiri di jaringan atau chain BRC20 ini memiliki sebuah keistimewaan sendiri ya, di mana mereka dibangun di jaringan di jaringan Bitcoin gitu teman-teman. Jadi keistimewaan itu yang membuat banyak pemain kripto bisa menerima token-token BRC20 meskipun nggak ada use case di situ ya. Dan nggak hanya komunitas, karena melihat komunitas kripto yang excited di jaringan BRC20, makanya di sini juga dilirik oleh banyak market untuk dia mendapat cuan juga gitu teman ya. Dari banyaknya komunitas yang tertarik BRC20, otomatis kalau dimasukin di centralized exchange mereka bakal banyak volume transaksi yang ada, dan di situ dia juga teman-teman mendapatkan cuan di dalam volume di dalam volume tradingnya itu ya, bisnis mereka atau centralized exchange mereka. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan ini untuk RATS teman ya, apakah masih ada potensi ya? Masih ada potensi. Kalau gue rasa karena memang ini baru permulaan ya, apalagi sebelum halving. Ini sebelum halving aja udah dimulai seperti ini, apalagi nanti setelah halving. Ya gue nggak bisa lihat nanti token-token BRC20 bakal meledak semua gitu teman ya. Tapi kalian harus, kalau bermain di token-token seperti ini ya, kalian harus pakai uang dingin dan Dior ya teman. Oke, bahkan untuk si Domo sendiri juga menyarankan ini hanyalah token eksperimental. Intinya kalian harus hati-hati juga gitu teman. Intinya seperti itu ya. Pakailah uang rokok buat beli, no problem lah teman. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau kalian cuan ya kalian beruntung, kalau enggak ya udah kalian ikhlasin aja. Toh itu uang rokok doang gitu teman ya. Oke, intinya seperti itu ya. Kalian bisa cari token-token dari BRC20 yang sekiranya temennya, sekiranya untuk supply-nya sedikit ya, karena ini token penuh spekulasi ya, nggak ada use case di dalamnya. Supply-nya sedikit, market cap-nya sudah mulai besar dan harganya masih murah. Kalian bisa cari token-token dengan kriteria tersebut ya, kalau menurut gue pribadi sih ya. Tapi ingat, kalian harus pakai uang dingin ya, jangan uang panas kalian pakai teman-teman. Oke, tadi itu token RATS teman ya. Dan untuk PP BRC ya, PP ini kan sebelumnya juga cukup fenomenal ya karena kenaikannya tersebut teman ya. Nah, inilah diciptakan PP ordinal. Nah, ini juga ada spekulasi tersendiri untuk si PP teman ya, karena sebelumnya PP sukses menciptakan jutaan-jutaan baru teman ya. Nah, ini kan PP ordinal juga cukup unik juga. Wah, ini ada PP di jaringan ordinal atau di jaringan chain-nya Bitcoin nih teman ya. Apakah ini bisa memompa? Bisa aja kalau nantinya ke depannya misalkan Bitcoin boom gitu teman ya. Pasti di jaringan ordinal juga ikut naik ke atas gitu teman. Apalagi ini bener-bener token di jaringan
Bitcoin itu sendiri gitu teman ya. Jadi gua rasa ya teman, gua rasa untuk potensi BRC20 ke depannya itu cukup bagus sebenarnya ya. Tapi ini dalam tahap bukan investasi long term ya. Intinya kalian cuma investasi buat ngeraih cuan aja lah teman ya, jangan long term ya. Kalau long term gue saranin kalian lebih investasi ke project-project blue chip atau 10 besar CMC atau 15 sampai 20 besar CMC. Intinya seperti itu ya. Kalian cari token-token blue chip yang sekiranya dia berfundamental yang cukup kuat, memiliki komunitas yang cukup kuat. Intinya seperti itu ya teman di cryptocurrency. Ya, gue lebih saranin kalian kalau misalkan ingin investasi, kalian cari-cari token-token blue chip ya teman ya, dengan project yang jelas teman. Ya, kalau untuk token BRC20 ini intinya buat kalian gambling ya, buat cari cuan aja, intinya seperti itu. Ya, kalau itu dari pandangan gue pribadi, teman. Dan ini ini PP ya sebenarnya. Tadi PP udah listing di mana aja sih? Nah, seperti yang udah gue bilang, banyak sekali bursa-bursa besar ya, sekelas Get.io, Bitforex, bahkan ini OKEX ya. Dia juga melisting token BRC20 ya, teman. Alasannya ya tadi seperti yang udah gue bilang tadi gitu teman. Dan ada juga yang request bank ya, ini bank ordinal nih teman ya. Nah, kalau kita lihat sendiri bank ini suplainya hanya 100 juta dan ini sudah ke listing di Get.io gitu teman. Ini sudah di listing di Get.io dan beberapa market lainnya teman ya untuk bank ini teman. Tapi ini di Get.io yang aktif ya teman. Ini suplainya masih sedikit banget ya teman ya. Gue jadi keinget waktu si Get.io itu melisting beberapa market yang hype saat ini ya, seperti RATS dan SATS teman ya dari BRC20 ya, sebelum dia hype gitu teman ya. Nah, ini Get.io juga melihat kesempatan juga ya, seperti yang udah tadi gue bilang ya, suplainya sedikit ya, untuk market capnya itu yang mau tinggi teman, dan harganya masih rendah, dan bank ini salah satu token kriterianya ya, yang makanya di sini Get.io juga melistingnya ya. Kalian bisa lihat bank BRC USDT ya, harganya masih 0,02 dan suplainya 100 juta ya teman ya. Ini buat gambling aja kalau menurut gue pribadi ya. Ya, kalian pakai aja uang rokok kalian ya, masukin tipis-tipis ya. Kalaupun dia bisa nyampe $1 ya rezeki kalian. Intinya seperti itulah teman. Oke, jadi nggak ada yang gua analisa lagi ya mengenai si token BRC20, karena memang pada dasarnya ini adalah hanyalah token eksperimental yang diterima oleh komunitas kripto, dan pihak centralized exchange itu memanfaatkan besarnya komunitas kripto yang menerima token BRC20 ini untuk meraih cuan juga ya, untuk bisnis mereka, yaitu centralized exchange-nya mereka. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi itu tadi pembahasan gua ya. Sorry agak sedikit panjang ya teman. Yang pasti biar kalian tahu ya apa itu BRC20 itu, dan apa kenapa pihak centralized exchange banyak melistingnya juga, dan kenapa harganya juga naik untuk BRC20, karena komunitas kripto sudah menerima dari apa itu BRC20 atau pengembangan chain jaringan Bitcoin. Oke. Dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bicara kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia nyampaikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.